Pastor mengeluarkan sebuah rosario dari saku, dan orang di dalam cermin juga mengeluarkan rosario yang sama. Pastor melihat dirinya sendiri berjalan menuju cermin, dan orang di dalam cermin juga berjalan menuju pastor. Di depan cermin, semuanya tampak normal, tetapi pastor merasa semakin takut, karena ia curiga bahwa orang di dalam cermin adalah seseorang yang menyamar. Untuk membuat lawan menunjukkan kelemahan, ia menatap cermin besar yang aneh itu, mengamati wajahnya dengan seksama, tetapi tidak menemukan perbedaan apapun. Satu-satunya kecurigaan adalah buku di atas meja, yang tidak ada di dunia nyata tetapi ada di dalam cermin. Setelah itu, baik ia mengangkat tangan untuk melihat jam, berjalan ke tempat lain, atau duduk untuk minum air, orang di dalam cermin melakukan gerakan yang sama. Bahkan asap rokok pun tidak ada yang berbeda. Perlahan-lahan, pastor tidak bisa menahan diri dan tertidur, tetapi saat itu orang di dalam cermin perlahan-lahan mengangkat kepala, menyimpan rosario di tangannya dan mendekat, melihat pastor yang sudah tertidur di depannya, dengan senyum puas di wajahnya, tanpa menyadari bahwa adegan aneh ini telah direkam oleh kamera pengawas. Ketika pagi hari tiba, kepala desa mengeluarkan ponsel dan meletakkannya di depan pastor, yang membuatnya melihat adegan yang membuat merinding. Pastor segera ingin menghancurkan cermin, tetapi saat itu orang di dalam cermin muncul dan mengatakan ingin berbicara secara pribadi dengan pastor. Jadi kedua orang itu hanya bisa meninggalkan ruangan. Mereka berpikir untuk menonton apa yang terjadi selanjutnya melalui kamera pengawas, tetapi pastor mencabut kamera tersebut, karena dia tidak ingin kebenaran menimbulkan kepanikan bagi mereka berdua. Ternyata seperti yang diperkirakan pastor, orang di dalam cermin itu datang untuk mendapatkan koin perak itu. Agar tidak terpengaruh oleh bujukannya, pastor ingin menghancurkan cermin, tetapi orang di dalam cermin itu mengeluarkan seorang anak laki-laki yang pucat, kenangan yang telah mati kembali menghantui. Ternyata, ketika pastor mengusir setan dari anak laki-laki itu, dia mengambil koin perak dari bawah kulitnya, dan saat itu pastor secara tidak sengaja mengambil koin tersebut, yang menyebabkan anak laki-laki itu mati seketika. Karena itu, pastor merasa sangat bersalah. Dia mendekati anak laki-laki itu untuk mengakui dosa-dosanya. Pastor yang tidak bersiap-siap itu diseret ke dalam cermin, sementara pastor yang ada di dalam cermin melangkah ke dunia nyata. Tepat saat itu Xiao Mei dan kepala desa masuk, tetapi mereka tidak menyadari bahwa pastor telah ditukar. Setelah itu, pastor palsu membawa Xiao Mei dan kepala desa kembali ke gereja. Di sini dia pertama kali menjelaskan kepada mereka berdua tentang pentingnya koin perak. Ternyata, 30 koin perak inilah yang membuat Yudas mengkhianati Yesus, sehingga koin perak tersebut mengandung kekuatan untuk menghancurkan Tuhan. Agar kekuatan jahat tidak mendapatkan koin perak itu, pastor meminta Xiao Mei untuk mengembalikan koin perak tersebut kepadanya untuk disimpan. Pada awalnya Xiao Mei tidak meragukan apapun, karena dia sendiri tidak ingin menyimpan koin perak itu. Namun, saat mereka mengeluarkan koin perak dari rumah, mereka mendapati pendeta itu mengikuti mereka ke pintu dengan tidak sabar. Xiao Mei merasa sedikit aneh karena pendeta itu begitu cemas, tetapi dia tetap menyerahkan koin perak itu. Namun, saat tangan pendeta itu meraih koin perak, Xiao Mei menemukan bahwa arlojinya sebenarnya adalah cermin, yang menunjukkan bahwa pendeta di depannya itu palsu. Jadi dia segera mendorong pendeta